Al-Quran. Al-Quran walaupun itu yang tercecer-cecer ya, yang bukan sudah dalam bentuk sempurna gitu kan. Yang lain kan banyak tipe-tipe itu kan. Itu untuk penghormatan di Islam itu supaya tidak terinjak-injak dan lain sebagainya, itu dirapikan dengan cara dibakar. Tapi kalaupun ada yang protes, oh nanti itu ada yang hilang, ada ayat yang hilang, ada surat yang hilang. Ini. Tadi sekali lagi, tradisi lisan, tradisi hafalan, itu adalah tradisi yang dijaga hanya oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Tidak ada satupun agama yang kitab sucinya bisa dihafal oleh jutaan umat manusia. Bahkan misalnya di seluruh dunia ini, kitab sucinya semua agama itu dibakar semua, dihabisin semua, dihilangkan semua, dimusnahkan semua. Mana kitab suci yang akan muncul kembali? Hanya Al-Quran only. Karena apa? Nih, tradisi lisan bisa dibuka kembali, disampaikan kembali, dan bisa verifikasi. Begitu. Karena ada sanad tadi itu. Sanad itu yang tidak dimiliki oleh agama manapun, hanya Islam. Ustadz Kei, silakan Ustadz Kei bisa Lalu dalam Ibrani 6 ayat 1 tadi dikutip oleh Pak Kainama ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan kita beralih kepada perkembangannya yang penuh dan sebagainya. Ini ditafsirkan oleh Pak Kainama, kita meninggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus itu dibuang. Sama sekali bukan demikian, karena kita harus mengerti ini melalui konteksnya ya. Saya bacakan dari Ibrani pasal 5. Saya baca mulai ayat 11 ya. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi ingat ya, ini ditujukan kepada orang-orang yang lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi sudah lama mereka jadi Kristen, bisa ngajar mestinya ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dalam penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kadang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari paling jahat. Nah, setelah ini selesai, baru masuk pasal 6 ayat yang pertama. Jadi kalau dikatakan ditinggalkan, itu bukannya ditinggalkan, dibuang lalu tidak dipercaya lagi, bukan sama seperti itu. Tetapi berhenti untuk belajar hal-hal dasar terus-menerus. Berhenti untuk terus-menerus minum susu, tapi belajar makanan keras. Itu yang ditekankan. Jadi sama sekali bukan asas-asas pertama ini dibuang. Jadi ini penafsiran yang sama sekali salah ya. Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Lalu penulisnya siapa itu, kalau dalam Alkitab memang tidak ada, tapi saya kira itu bisa diketahui dari bapak-bapak gereja yang dekat dengan zaman Rasul atau zaman para penulis Alkitab itu. Dan Lukas 1 ayat 1 dan seterusnya, dia memang mengadakan penyelidikan. Itu tidak menjadikan bahwa itu bukan firman Tuhan. Jadi dalam Kristen ini dibedakan antara wahyu dengan ilham ya. Kalau wahyu itu diberikan oleh Allah kepada manusia supaya manusia mengerti kebenaran yang Allah kehendaki, dan wahyu hanya diberikan kalau tidak ada kemungkinan lain orang itu mengerti tentang hal itu. Kalau ada kemungkinan lain orang itu bisa mengerti, wahyu tidak dibutuhkan. Jadi tidak semua Alkitab ini adalah wahyu, tapi semua Alkitab dituliskan dengan pengilhaman Allah. Jadi ilham lebih penting daripada wahyu. Ilham itu yang menjaga manusia itu pada waktu menulis, sehingga tidak ada kesalahan apapun. Nah, lagi-lagi saya tekankan, ini hanya berlaku untuk autografnya. Hanya itu yang diilhamkan. Salinan-salinan tidak diilhamkan, sekalipun memang Tuhan memberikan bimbingan, tetapi tidak secara mutlak seperti dalam pengilhaman. Jadi ingat, saya tekankan lagi, tidak seluruh Alkitab adalah wahyu, tapi semuanya dituliskan dengan ilham Allah, dan itu yang menjadikan Alkitab itu adalah firman Tuhan.
Lalu tadi dikatakan bahwa Al-Quran tidak direvisi, Alkitab direvisi. Alkitab tidak direvisi ya. Alkitab direvisi itu kan terjemahannya. Ya bukan dalam aslinya tidak ya. Terjemahannya itu kadang-kadang dibetulkan, itu bisa karena salah penerjemahannya atau kurang tepat ya. Lalu juga bisa direvisi karena menggunakan sumber manuskrip yang berbeda. Pada waktu ditemukan manuskrip yang lebih kuno, direvisi digunakan manuskrip yang lebih kuno. Karena lebih kuno itu lebih dekat dengan aslinya dan biasanya lebih bisa dipercaya. Ya. Nah, Al-Quran lalu tadi dikatakan Al-Quran dihafal oleh banyak orang. Apa gunanya dihafal? Tapi kalau orangnya tidak ngerti. Bagi saya sama sekali tidak ada gunanya kalau saya menghafal Alkitab ini. Seandainya saya bisa menghafal, tidak ada gunanya sama sekali kalau saya tidak ngerti. Saya lebih baik mengerti daripada menghafal. Kalau mencari ayat, saya lupa ayatnya di mana, saya bisa cari menggunakan seperti ini ya. Jadi apa ini nama konkordansi dan sebagainya ya. Itu bisa dicari dengan gampang, apalagi sekarang dengan ada ChatGPT bisa tanya ayat ini ada di mana. Nah, lalu langsung ketemu. Jadi saya tidak butuh menghafalkan, tapi yang penting adalah saya mengerti dan saya pelajari, saya mengerti sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan budaya zaman itu dan sebagainya. Lalu pertanyaan tentang BMW itu sudah saya jawab Pak Ipung. Jadi sebetulnya sudah saya jawab dalam perdebatan dengan Moko Ginta dan Mas'ud pada saat itu. Ya mereka tentu saja tidak menerima jawaban saya, tapi menurut saya jawaban saya itu mutlak menjawab ya. Dan itu memang tidak lengkap, tapi saya lengkapi lagi setelahnya karena waktu yang diberikan pada saya cuma 45 menit pada saat itu ya. Sehingga saya tidak cukup waktu. Tapi kalau mau dilihat sekarang ada di dalam YouTube saya pembahasan tentang itu dan itu betul-betul lengkap. Saya membutuhkan 3 session untuk menjawab itu. Jadi sebetulnya dia hutang BMW sama saya. Loh, pertanyaannya? Oh ya. Apa? Lanjut. Lalu PB itu dalam bahasa Yunani. Kenapa dalam bahasa Yunani? Karena memang pada saat itu mereka di dalam penjajahan Romawi dan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Yunani. Yesus dan murid-murid jelas bisa bahasa Yunani. Mereka juga bicara dalam bahasa Aram. Bahasa Ibrani itu untuk sementara sejak mereka pulang dari pembuangan itu berhenti sebagai bahasa percakapan. Baru dikembalikan saya tidak tahu kapan, tapi agak lama ya. Tapi pada zaman Yesus itu tidak, orang-orang Yahudi tidak bisa bahasa Ibrani. Karena pulang dari pembuangan itu mereka menggunakan bahasa dari negara itu, bahasa Aram. Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu dikatakan bahasa Ibrani, itu sebetulnya yang dimaksudkan adalah bahasa Aram dan bukan bahasa Ibrani. Jadi karena itu PL itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta karena mereka tidak mengerti bahasa Ibrani. Itu alasannya mengapa diterjemahkan pada sekitar abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi ya. Itu Septuaginta. Dan saya kira dalam banyak kali pengutipan dalam PB itu menggunakan Septuaginta. Saya kira lebih sering Septuagintanya daripada Ibrani aslinya ya. Lalu Utsman itu dikatakan itu asli punya Utsman ya. Dan Utsman itu katanya tadi Pak Ipung itu hanya merapikan. Yang saya ingin tanya, dari mana kalian tahu kalau Utsman itu hanya merapikan? Soalnya Utsman membakar semua manuskrip yang tersisa dan hanya mempertahankan satu, dan itu mungkin bisa disebut sebagai penyeragaman gitu ya. Nah, dengan dibakarnya yang lama ini, maka tidak ada bukti apapun ini apa yang dibakar ini. Kalau kalian mengatakan, oh yang dibakar itu hanya pembacaan yang berbeda. Nah sekarang buktinya di mana? Uang sudah dibakar. Tidak bisa kalian buktikan juga.
Jadi bagaimana bisa tahu kalau itu bukan karena betul-betul ada perbedaan-perbedaan seperti yang tadi ditunjukkan. Karena sudah dibakar, tidak kelihatan, tidak bisa tahu. Nah, beda dengan dalam Kristen. Dalam Kristen itu tidak pernah ada pembakaran manusia. Manusia yang paling jelek pun tetap dipertahankan. Jadi dari perbandingan manusia dengan manusia, kami bisa sekalipun mungkin tidak bisa 100%, tapi bisa sekitar antara 95 sampai 99% mengetahui autografnya itu apa isinya. Lalu kalau tadi dikatakan lisan itu lebih bagus daripada tulisan, ini bagi saya sama sekali tidak logis ya. Kadang kalau saya BCI Ibu Fadila Hafiz, tidak usah banyak-banyak lah, 5 kalimat saja, suruh sampaikan ke sana. Dengan saya berikan tulisan kepada Ibu Fadila Hafiz 5 kalimat yang sama, sampaikan ke sana. Sampai di sana yang mana yang lebih benar? Saya jamin sampai di sana yang hafalan itu habis semua. Tidak karu-karuan habis semua. Hanya menghafalkan 5 kalimat. Apa dia bisa menghafal? Ya kalau memang Ibu Fadila punya adalah orang yang punya yang disebut photographic memory ya. Seperti contoh dalam sejarah Kristen, John Calvin itu punya photographic memory. Jadi dia kalau mempelajari sesuatu, dia ingat lama-lamanya. Naik mimbar tidak pernah membawa catatan apapun. Karena dia ingat. Karena suatu kali dia tuh menggantikan seseorang yang harus khotbah. Dan dia menggantikan khotbah tanpa dia persiapan. Dia disuruh menggantikan. Dan dia bisa mengutip dari buku ini, halaman sekian, baris sekian dari atas. Dari buku ini, halaman sekian, baris sekian dari atas, dan sebagainya. Nah, itu orang yang memang berkecualian, sangat jarang orang semacam demikian. Tapi orang normal, itu tulisan jelas lebih bisa dipercaya daripada hafalan. Lalu